apa itu? Halo? Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan kembali pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi fikih dasar madhab Asy-Syafi'i. Pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang Raf'ul yadaini 'inda takbir. Faslun fi raf'il yadaini 'inda takbir. Pasal tentang mengangkat kedua tangan saat takbir. Jadi di sini nanti akan disebutkan saat sholat itu kan ada takbir ya. Ada dua macam takbir. Ada takbir permulaan disebut dengan takbiratul ihram. Kemudian ada takbir-takbir lainnya disebut dengan takbir intiqal, takbir perpindahan. Jadi antara satu posisi dengan posisi yang lain itu diawali dengan takbir. Nah, itu di mana saja tempat disunahkannya untuk mengangkat kedua tangan. Wa yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'a. Dan disunahkan mengangkat dua tangan di 4 tempat. Mawadhi' itu jamak dari maudhi'. Maudhi'un jamaknya mawadhi'u. Mawadhi'u ini termasuk mamnu' minas sarfi, jadi nggak bisa di kasrah ya. Nggak bisa ditanwin, nggak bisa di kasrah. Makanya fi arba'ati mawadhi'a. Harusnya dia fi arba'ati mawadhi'in gitu. Tapi karena nggak bisa di kasrah, nggak bisa ditanwin, maka diganti dengan fathah. Fi arba'ati mawadhi'a. Di 4 tempat. Nah, mengangkat kedua tangan ini hukumnya sunnah. Nah, sunnahnya itu ada di mana saja. Nah, menurut madhab Syafi'i, sunnah mengangkat kedua tangan itu ada di 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Yang pertama, pada saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat, ya, diiringi dengan niat, itu disebut dengan takbiratul ihram. Nah, pada saat itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Jadi ini sekaligus koreksi bagi yang masih salah memahami, karena ada sebagian yang dikiranya takbiratul ihram itu mengangkat tangannya, mengangkat tangan saja tanpa mengucapkan Allahu Akbar. Jadi yang disebut takbir itu adalah Allahu Akbarnya itu, bukan mengangkat tangannya. Nah, mengangkat tangan saat takbir, saat takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihram sendiri dia rukun. Jadi kalau orang sholat tidak takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Tapi mengangkat tangannya, mengangkat kedua tangannya itu hukumnya sunnah saja. Dalam madhab Syafi'i dan juga dalam 3 madhab lainnya. Jadi ini disepakati oleh madhab-madhab yang 4 ya. Disunahkan mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, wa inda ruku', dan pada saat ruku'. Maksudnya pada saat mau ruku'.
wa indal i'tidal, dan pada saat i'tidal. Maksudnya bukan setelah i'tidal tapi berbarengan dengan i'tidalnya itu ya. Nanti ada di penjelasannya. Ini dua tempat ini, yaitu yang nomor 2 dan nomor 3. Ini selain mazhab Syafi'i juga mengangkat tangan saat ruku dan saat i'tidal itu juga disunahkan dalam mazhab Hambali. Begitu juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian tempat yang keempat adalah wa indal qiyami minat tasyahudil awal, dan saat berdiri dari tasyahud pertama, dari tahiyat awal atau tasyahud awal itu berdiri ya, mengucapkan Allahu Akbar, nanti sambil mengangkat kedua tangan. Ini kalau kita lihat dalam kitab fikih disebutkan bahwasanya ini adalah salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang terkenal karena dia dipilih oleh Imam An-Nawawi. Kemudian juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Jadi ala kulli hal dapat disimpulkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali dalam hal kesunahan mengangkat tangan di 4 tempat ini bisa dibilang mereka sepakat ya. Kalau madhab lainnya cuma sepakat di yang pertama saja, di takbiratul ihram saja. Baik, kita lihat syarahnya dari kitab Nailur Raja bi Syarhi Safinatin Najah. Ya. Dalam kitab Nailur Raja disebutkan yusannu raful yadaini fi arba'ati mawadhi'an, disunnahkan mengangkat kedua tangan. Itu ada keterangan walau iqtasara ala raf'i wahidatin karuha, kalau seandainya dia itu hanya mengangkat satu tangan saja, yang diangkat cuma satu, maka itu hukumnya makruh ya, karena yang disunahkan itu 2 tangan bukan 1 tangan. Tentu saja ini kecuali kalau tangan yang satunya itu enggak ada atau mungkin lumpuh atau sakit, maka tidak apa-apa diangkat satu saja. Tapi kalau keduanya sehat, maka diangkat kedua-duanya. Karena sunnahnya memang begitu. Nah, mengangkat kedua tangan itu ada di 4 tempat. Yang pertama, inda takbiratul ihram. Yang pertama saat takbiratul ihram. Walau mudtaji'an, walaupun dia itu sholatnya sambil berbaring, sambil tidur, karena tidak bisa berdiri. Jadi kalau tidak bisa berdiri, sholatnya sujud sambil duduk, ya angkat tangan waktu takbiratul ihram. Ya. Begitu juga kalau sholatnya sambil berbaring, maka saat takbiratul ihram dan bisa mengangkat tangannya, maka disunahkan mengangkat kedua tangannya. Wa tahsulu as-sunnatu bi ayyi raf'in, dan sunnah mengangkat tangan itu terwujud dengan angkatan yang bagaimanapun, asal diangkat kedua tangannya, maka itu sunnahnya sudah dapat gitu. Jadi karena sunnahnya mengangkat kedua tangan, maksudnya kedua tangan itu kalau dalam kitab Nailur Raja itu secara spesifik itu telapak tangan, karena yang fokus diangkat itu adalah telapak tangannya. Nanti sampai mana itu yang menjadi batasan adalah telapak tangannya. Jadi kedua telapak tangan itu harus diangkat ya. Dalam hadis-hadis Nabi itu ada dua riwayat, ada yang sampai bahu, sebatas bahu, ada yang sejajar dengan telinga. Jadi itu boleh diambil yang mana saja ya. Bahkan dalam kitab Nailur Raja itu
sampai bahu atau sampai telinga itu sunnah juga. Jadi yang penting tangannya, kedua tangannya itu diangkat, maka sudah dianggap sebagai mengangkat tangan. Hanya saja yang sempurna tata cara mengangkat kedua tangan itu tentu saja mengikuti apa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini dijelaskan wal akmal an yabtadi'ahu ma ibtida'it takbir wa yunhiyahu ma intihaihi. Yang lebih sempurna itu adalah dia mulai mengangkat tangan itu bersama dengan mulainya takbir. Jadi bareng dengan takbir. Allahu Akbar. Begitu kalau dalam mazhab Syafi'i. Antara mengangkat tangan dan bunyi takbir itu bareng. Jadi mulainya bareng. Allahu Akbar gitu. Tapi itu sunnah. Ya, itu disebut al-akmal. Seandainya tidak bareng juga nggak apa-apa. Makanya jangan heran kalau ada imam-imam yang angkat tangan dulu baru bunyi Allahu Akbar, atau bunyi Allahu Akbar dulu baru angkat tangan. Karena itu ini pada dasarnya mengangkat tangan itu sendiri sunnah, bukan wajib. Kemudian tata caranya juga ada beberapa yang sesuai dengan sunnah. Ya, kalau seandainya tidak sama persis dengan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis, itu masih bisa dianggap sebagai mengangkat tangan. Jadi sudah terwujud sunnahnya itu, walaupun tata caranya belum mengikuti sunnah, begitu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dianjurkan mengangkat tangan itu dimulai berbarengan dengan mulainya takbir dan diakhiri berbarengan dengan berakhirnya takbir. Jadi enak tuh ya, dipraktekannya enak. Allahu Akbar gitu. Jadi selaras antara gerakan dan ucapan. Wa yusannu kashful yadaini, dan disunahkan untuk membuka kedua tangannya, kedua telapak tangannya itu ya. Jadi disunahkan untuk tidak pakai sarung tangan. Jadi dibuka. Tidak dalam keadaan tertutup. Tetapi ini juga sunnah. Jadi kalau mungkin berada di daerah yang musim dinginnya sangat dingin sehingga dibutuhkan untuk memakai sarung tangan saat sholat, maka nggak apa-apa. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Membuka kedua tangannya itu hukumnya adalah sunnah. Tentu saja dikecualikan perempuan ya. Perempuan maka harus lebih hati-hati, walaupun telapak tangannya itu bukan termasuk aurat dalam sholat, tapi kalau seandainya nanti dia dibuka itu dikhawatirkan akan membuka yang lain, membuka lengannya, maka tidak apa-apa, atau mungkin lebih baik saat takbir itu, saat mengangkat tangan itu disembunyikan saja, ditutup saja, karena itu hukumnya hanya sunnah saja bagi laki-laki, terutama yang nggak ada kekhawatiran akan terbuka aurat yang lainnya. Jadi tadi disunahkan kedua tangannya itu dalam keadaan terbuka. Wa taujihu batnihima ilal qiblah, dan disunahkan menghadapkan bagian dalam telapak tangannya, bagian dalamnya itu yang putih ini, ke arah kiblat. Jadi diarahkan ke kiblat begini, ya. Jangan begini, tapi begini, ke arah kiblat. Wa tafrijul asabi' tafrijan wasatan, dan jari-jarinya itu disunahkan untuk dibuka, tapi dibukanya ya biasa saja, jangan sampai dibuka gitu memaksa untuk dibuka. Jadi dibukanya wajar saja, jangan ditutupkan kayak gini. Kalau ditutupkan kan dibuka saja dalam kondisi normalnya. Wa muhadatu ru'usil ibhaini syahmatai al-udunain, dan disunahkan juga meluruskan kepala ujung
jari ibunya itu ya diluruskan dengan dua cuping telinga. Jadi kira-kira begini ya, lurus dengan 2 cuping telinga. Kemudian ujung jari-jarinya itu a'lal udhuna ini berada di atas telinga ya. Kemudian telapak tangannya itu sejajar dengan bahu, wal kafaini al-mankibaini. Begitu yang disebutkan dalam kitab Nailur Raja. Jadi penjelasan ini mengikuti hadis-hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW itu mengangkat tangannya sejajar dengan telinga saat bertakbir. Hanya saja nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan Rasulullah SAW mengangkat tangannya itu sejajar dengan bahu. Jadi cuma sampai segini. Jadi boleh mempraktekkan yang mana saja, baik angkat tangannya itu, telapak tangannya itu sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Ya. Kemudian yang kedua wa'indar ruku. Pada saat ruku disunahkan untuk mengangkat kedua tangan itu pada saat ruku. Watah suruh as-sunnatu bi'ayi raf'in, dan sunnahnya itu sudah terwujud dengan angkatan yang bagaimanapun. Asal kedua tangannya itu diangkat, maka itu sunnahnya sudah didapatkan. Karena orang itu beda-beda ya saat angkat kedua tangan itu. Ada yang sampai gini, ada yang begini, ya. Ada yang tinggi banget begitu. Itu hanya paling jauh itu hanya mukhalafatus sunnah saja. Mukhalafatus sunnah atau tidak sesuai dengan sunnah dalam hal tata cara mengangkat tangannya, tapi dalam hal dia itu mengangkat kedua tangan itu sudah dapat sunnahnya itu. Gitu. Wal akmal an yabda'a birraf'i qa'iman ma'a ibtida'i takbir, dan yang lebih sempurna adalah dia mulai mengangkat kedua tangannya itu dalam keadaan berdiri. Jadi ini mau rukuk kan, mengangkat kedua tangannya, tadinya bersedekap, kemudian mau rukuk, maka dia membaca Allahu Akbar. Nah, diangkatnya itu pada saat berdiri ya. Allah, ya, mulai bunyi Allahnya itu sambil mengangkat tangannya, kemudian membungkukkan badannya untuk rukuk ya. Fa idza hada kaffaihi mankibaihi inhana. Jadi diangkat tangannya dalam keadaan berdiri, Allah. Kalau sudah sampai sejajar dengan bahunya, itu dalam kitab Nailur Raja. Kalau kedua tangannya sudah sejajar dengan bahunya, maka inhana, dia mulai membungkukkan badannya. Waya, kalau membungkukkan badannya secara otomatis tangannya dilepaskan, ya, diarahkan ke lutut. Waya muddu at-takbir ila an yastaqirra fi ruku', dan dia memanjangkan takbirnya itu sampai dia betul-betul sudah dalam keadaan tenang dalam posisi ruku'. Jadi begitu ya. Jadi prinsipnya dalam mazhab Syafi'i itu jangan sampai ada gerakan sholat itu yang kosong dari zikir atau doa atau apa saja. Jadi sholat itu dari awal sampai akhir harus bunyi terus, harus membaca terus ya. Makanya kalau bacanya itu adalah takbir, Allahu Akbar, maka takbirnya dipanjangkan kalau gerakannya itu memang panjang. Misalnya gerakan yang panjang itu dari berdiri ke ruku itu agak panjang, maka takbirnya dipanjangkan sampai betul-betul posisinya itu sudah mantap dalam keadaan ruku. Begitu juga nanti saat sujud. Nah, kalau menjatuhkan badan untuk bersujud tentu saja lebih panjang tuh takbirnya. Allahu Akbar. Jadi pas barnya itu pas kepalanya sudah sampai di bawah. Nah, kalau ruku Allahu Akbar. Pas barnya itu sudah posisinya sudah mantap ruku. Itu. Nah, ini bukan wajib ya, disebutkan al-akmal, jadi yang sempurna menurut mazhab Syafi'i. Jadi nanti kalau nemuinnya nggak seperti itu ya nggak apa-apa, karena yang yang masyru' itu adalah membaca Allahu Akbar-nya. Dalam mazhab Syafi'i selain takbiratul ihram itu hukumnya sunnah, takbir-takbir yang lain hukumnya sunnah.
Kalau dalam mazhab Hambali nanti beda, ya, wajib hukumnya. Jadi begitu ya. Kemudian yang ketiga wa indal i'tidal. Yang ketiga pada saat i'tidal, pada saat tegak. I'tadala ya'tadilu artinya tegak. Jadi setelah ruku, ya, setelah ruku kemudian tegak lagi, itu namanya i'tidal. Fayarfa'uhuma ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi ilal lintisab. Ya. Maka orang yang sholat itu mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mulainya dia mengangkat kepalanya. Dia kan ruku ya, dalam keadaan ruku, nafas sami Allah. Nah sebetulnya kalau i'tidal ini bukan takbir ya, dia ucapannya kan sami Allahu liman hamidah. Jadi sebetulnya bukan mengangkat tangan saat takbir, tapi karena dia satu-satunya yang bunyinya bukan takbir, maka ya kalau ada satu yang beda sendiri di antara sekian banyak yang semuanya sama, maka yang satu itu dianggap bagian dari yang sama itu, makanya dianggapnya ya takbir juga. Tapi dia beda, ya. bukan bunyinya Allahu Akbar, tapi sami Allahu liman hamidah. Nah, mengangkat kedua tangannya itu pada saat mulai mengangkat kepala dari ruku, ya, angkat kepalanya untuk i'tidal, untuk tegak, ya, sambil mengangkat kepala, sambil bunyi sami Allahu liman hamidah, itu sambil mengangkat kedua tangannya. Faida intasaba arsala yadaihi. Kalau sudah tegak, ya, sami Allahu liman hamidah, udah tegak, maka tangannya dilepaskan. Dalam mazhab Syafi'i dilepaskan, tidak disedekapkan lagi. Nanti dalam mazhab yang lain, kalau i'tidal itu sami Allah, ya, dari ruku sami Allahu liman hamidah, dikembalikan ke posisi semula. Ya, itu biasa, ada perbedaan para ulama madhab dalam memahami bagaimana tata cara sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, wa indal qiyam minat tasyahhudil awal, saat berdiri dari tasyahud yang pertama. Jadi ini yang terakhir ya, posisi yang terakhir. Artinya di tempat-tempat lainnya itu tidak disunahkan untuk mengangkat kedua tangan saat takbir. Saat takbir perpindahan itu, misalnya mau sujud itu tidak disunahkan. Kemudian setelah selesai rakaat pertama, sujud terakhir dari rakaat pertama, mau ke rakaat kedua, itu juga tidak mengangkat kedua tangan. Ya. Yang posisi yang terakhir itu adalah setelah tasyahud awal. Ya. Ini tentu saja pada sholat yang ada tasyahud awalnya. Sholat 3 rakaat atau 4 rakaat ada tasyahud awalnya. Setelah selesai tasyahud awal itu berdiri, maka dia disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Wa yakunu ibtida'ur raf'i ba'da wusulihi ila haddi aqallir ruku'. Nah, mulai mengangkat tangannya itu ketika dia berdirinya dari duduk itu. Pada posisi dia kan mengangkat badannya dari ruku. Nah, saat dia pada posisi minimal ruku, ya, batas minimal ruku, itu dia mulai mengangkat tangannya. Jadi seolah-olah dia sama kayak mengangkat tangan dari ruku. Karena ini kan dari duduk mau berdiri, nanti dia di tengah-tengahnya itu akan ada dia posisinya itu ruku atau kayak ruku. Ya. Pada saat itulah dia mulai mengangkat tangannya. Nanti kalau sudah selesai tegak, maka tangannya disedekapkan lagi untuk memulai rakaat yang ketiga. Ini penjelasan tambahan dari kitab Nailur Roja. Kemudian selanjutnya kita akan baca dari kitab Al-Jawahir As-Saminah. Dalam kitab Al-Jawahir As-Saminah itu disebutkan dalilnya. Dalil kenapa yang disunahkan mengangkat kedua tangan itu di 4 posisi itu. Hadhil mawadhi al-arba'ah thabitatun fi hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma indal Bukhari marfu'an. 4 posisi ini itu ada dalam hadis
Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari ya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala fis sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dulu, ini menurut ceritanya Ibnu Umar, kalau beliau itu masuk dalam sholat, memulai sholat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Berarti ini takbiratul ihram. Jadi beliau kalau memulai sholat, ya berdiri tegak, kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Bertakbir sambil mengangkat kedua tangan beliau. Berarti mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram itu masyru' atau disyariatkan. Apakah hukumnya wajib? Nah, menurut madhab yang 4 hukumnya sunnah saja. Walaupun ada yang bilang madhab, ada yang bilang wajib, ya. Tapi itu bukan dari madhab yang 4. Kemudian wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan ketika beliau ruku, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Artinya ketika beliau mau ruku itu beliau mengangkat kedua tangan beliau. Ini berarti posisi yang kedua. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, dan jika beliau mengucapkan sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya, berarti ini bacaan i'tidal, beliau juga mengangkat kedua tangan beliau. Wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi, dan ketika beliau bangun dari 2 rakaat, artinya setelah selesai tahiyat yang pertama atau tasyahud yang pertama, rafa'a yadayhi, beliau mengangkat kedua tangan beliau. Nah, ini salah satu hadis yang menunjukkan bahwasanya posisi disunnahkannya mengangkat kedua tangan saat takbir itu adalah di 4 posisi ini. Sementara di tempat-tempat yang lain itu menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali itu tidak disunnahkan. Walaupun nanti jangan heran kalau ada yang mengatakan disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan dalam setiap gerakan, ya, baik itu turun maupun berdiri. Karena memang ada hadisnya yang menurut sebagian ahli hadis itu dianggap sahih, sehingga ada yang berpegang kepada hadis tersebut. Tapi kalau yang dipegangi oleh madhab Asy-Syafi'i dan juga madhab Hambali itu yang 4 posisi ini saja yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi itu lebih nyaman untuk diterapkan, ya, lebih menenangkan hati untuk diterapkan karena dari dalilnya memang sangat kuat. Ini salah satunya, ini tadi yang disebutkan di sini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari itu kitabnya kitab sahih dan diterima oleh seluruh umat Islam. Baik, ikhwas sekalian, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang syurutus sujud. Faslun fi syurutis sujud. Pembahasan tentang syarat-syarat sujud. Kita baca dulu nasnya dalam Safinatun Najah. Syurutus sujudi sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Ada 7 syarat-syarat sujud. An yasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, hendaklah dia, orang yang sholat itu, bersujud di atas 7 anggota. 7 anggota sujud nanti akan disebutkan. Yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua, jabahnya, jabah itu bagian sini. Bagian sini itu namanya apa? Jidatnya. Bahasa ininya apa? Dahi, ya, dahinya. Kalau sebelah sini kan kening. Dahinya itu harus terbuka. Dahinya harus terbuka. Yang ketiga, at-tahamul bi ra'sihi. At-tahamul bi ra'sihi.
Tahamul itu dari kata hamala yahmilu. Hamala yahmilu itu membawa. Tahamala yatahamalu itu ya membawa juga. Maksudnya kalau Anda memahaminya menumpukan beban dengan kepalanya. Ya. Nanti ada penjelasannya itu. Jadi sujudnya itu ringkasnya dia itu harus mantap. Jangan sujudnya itu cuma sekedar nempel saja, tapi kepalanya itu betul-betul, dahinya itu betul-betul harus mantap sehingga kayak dia itu menahan beban gitu. Bukan dia yang ditahan, tapi dia yang menahan. Jabahnya atau dahinya itu yang menahan. Makanya ungkapannya at-tahamul bi ra'sihi. Jadi menahan beban dengan kepalanya itu. Beban tubuh itu tertopang oleh kepalanya itu. Jadi itu menunjukkan sujudnya itu betul-betul nempel dahinya ya. Bukan cuma sekedar menyentuh tempat sujud, tapi betul-betul mantap di situ, di tempat sujudnya. Kemudian yang kelima, wa adamul huwi li ghairihi. Tidak, al-huwi itu hawa yahwi, itu artinya menjatuhkan, ya, jatuh. Ya. Al-huwi itu masdarnya. Yang dimaksud al-huwi itu menjatuhkan tubuh. Tidak menjatuhkan tubuh li ghairihi untuk selain sujud itu. Jadi niatnya menjatuhkan tubuh itu memang betul-betul untuk bersujud kepada Allah, bukan karena niat yang lainnya. Kemudian selanjutnya wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakati. Ini berarti yang ke-6 ya. Yang ke-5 ya. 1 2 3 5. Yang kelima, tidak bersujud atas sesuatu, di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Tidak bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Jadi sesuatu yang kalau dia gerak, sesuatu itu ikut bergerak, maka tidak boleh digunakan sebagai alas sujud. Gitu. Maksudnya begitu. Kemudian nanti penjelasannya ada ya. Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Asafil itu bagian-bagian bawah tubuhnya. A'alin itu bagian-bagian atas tubuhnya. Irtifa'u asafilihi, bagian-bagian bawah tubuhnya itu berada di atas bagian-bagian atas tubuhnya. Jadi yang atas, jadi yang paling atas jadi paling bawah, yang paling bawah jadi paling atas. Begitu maksudnya. Itu diantara syarat sujud. Kemudian yang ketujuh, wat tuma'ninatu fihi. Harus tumakninah ya di dalam sujud itu. Untuk tumakninah ini sudah dibahas dalam pembahasan tentang rukun sholat. Salah satunya adalah tumakninah pada posisi-posisi ya yang disebutkan, yang diharuskan di dalamnya itu tumakninah. Baik, kita lihat penjelasannya. Surutus dalam kitab Nailur Raja. Surutus sujud sab'atun. Syarat-syarat sujud itu ada 7. Idza akhallal musalli biwahidin minha lam yasihha sujuduhu. Jika orang yang sholat itu tidak memenuhi salah satu dari syarat-syarat yang disebutkan ini, maka sujudnya itu tidak sah. Karena yang namanya syarat itu memang begitu. Syarat itu adalah hal-hal yang harus ada. Ya. Kalau ada salah satunya yang tidak ada, maka ibadahnya itu tidak sah, gitu ya. Yang pertama, syarat-syarat sujud itu an yasjuda ala sab'ati a'dha. Jadi seorang yang sholat itu harus bersujud di atas 7 anggota. 7 anggota itu maksudnya bi an yad'a ala maudhi'i sujudihi juz'an min jabhatihi. Yaitu dia itu harus meletakkan pada tempat sujudnya itu sebagian dari dahinya. Sebagian dari dahinya. Ya tidak harus semuanya ya. Sebagian saja. Dahinya itu harus nempel ke tempat sujudnya. Kalau tempat sujudnya tanah ya harus nempel ke tanah. Kalau tempat sujudnya lantai
harus nempel ke lantai. Kalau tempat sujudnya karpet, nempel di karpet, gitu maksudnya. Ini yang pertama berarti 7 anggota sujud itu. Yang pertama adalah dahi. Kemudian yang kedua, wajuz'an min kulli rukbataihi, dan sebagian dari masing-masing dari kedua lututnya. Jadi ini anggota sujud yang kedua dan ketiga berarti ya. 2 lutut, karena 2 dihitung 2. Jadi dua-duanya harus nempel ke tempat sholatnya itu. Sebagian, nggak harus semuanya ya, karena untuk nempel semuanya itu kan agak susah. Tapi sebagian dari kedua lutut itu harus nempel ke lantai. Gitu. Wajuz'an min butuni asabi'i kullin min kafaihi, dan sebagian dari bagian dalam, ya, bagian dalam jari-jari kedua telapak tangannya itu harus nempel ke tempat sujud. Jadi disebutkan sebagian itu sudah asal sebagian maka sudah cukup, tidak harus semuanya. Tapi tentu saja yang lebih sempurna itu ya semuanya ditempelkan. Jari-jarinya termasuk telapak tangannya ini yang putih itu ditempelkan ke tempat sujudnya di samping kepalanya ya. Wajuz'an min butuni asabi'i kullin min rijlaihi, dan sebagian dari bagian dalam jari-jari kedua kakinya, jari-jari kedua kaki. Ini seandainya kaki maka sebagian dari jari-jarinya. Sini disebutkan walau isba'an min kulli yadin wa rijlin, meskipun cuma satu jari, karena dibilangnya kan sebagian ya, makanya dia ditafsirkan namanya sebagian itu yang penting sudah dibilang sebagian, satu itu kan sudah cukup sebagian. Ya, itu harus nempel ke apa namanya lantainya. Nah, kadang-kadang kalau tangan itu tidak sulit ya. Yang susah atau yang banyak terjadi kesalahan itu adalah bagian dalam jari-jari kaki itu. Jadi sujudnya itu harus begitu, harus bagian dalam jari kakinya itu harus nempel ke tempat sujud. Nggak boleh begitu, nggak boleh bagian luarnya. Kalau yang nempel bagian luarnya maka itu sujudnya tidak sempurna, ya, tidak sah itu, karena syaratnya kan harus bagian dalamnya, gitu. Wa yusannu tartibu wad'il a'dha al-madhkurah, dan disunahkan untuk mengurutkan peletakan anggota-anggota yang disebutkan tadi. Jadi ada 7 anggota, ya, dahi yang pertama atau dalam bahasa Arab disebut jabhah, kemudian 2 lutut, kemudian 2 tangan. Jadi diurutkan. Diurutkan ini urutannya dari mana berarti? Urutannya dari yang bukan dari dahi, dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah kedua lutut. Ya, di doa awalan rukbataihi, yaitu dengan meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Ya, diurutkan itu berarti diurutkan dari yang paling bawah. Yang paling bawah adalah kedua lutut, baru setelah itu kedua tangan, baru yang terakhir dahi, gitu. Nanti kalau berdiri maka urutannya terbalik, urutannya dari dahi, kedua tangan, baru yang terakhir lutut, begitu. Kalau kaki kan dia sudah nempel otomatis di situ. Jadi kalau posisi kakinya itu nggak berubah maka dia otomatis nanti akan bagian dalam jari-jari kakinya itu pasti nempel ke tanah. Nah, kesalahan itu terjadi karena saat sujud dia merubah kakinya, telapak kakinya itu diangkat, kemudian diletakkannya begitu. Jadi yang bagian gelapnya yang nempel ke lantai itu karena dia sholatnya gerak-gerak. Kalau dia sholatnya anteng, otomatis saat sujud itu bagian dalam telapak kaki atau jari-jari kaki itu pasti akan nempel ke lantai. Karena telapak kakinya sendiri kan terangkat nanti kan saat sujud ya. Tapi ujung jari-jarinya yang bagian dalamnya itu pasti akan nempel ke lantai. Jadi begitu ya. Nah, ini yang 7 anggota sujud ini nanti akan ada hadisnya disebutkan tersendiri. Nanti akan kita sebutkan pada waktunya.
Itu tadi syarat yang pertama ya, harus sujud di atas dua anggota tubuh atau dua anggota sujud. Kemudian yang kedua, wa antakuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya itu harus terbuka. Harus terbuka. Ini dalam mazhab Syafi'i begitu. Jadi kalau sujud nggak boleh sujud dahinya ketutupan peci atau ketutupan rambut atau ketutupan sorban. Jadi harus terbuka. Bi'an yubashira ba'du basyratiha au sya'riha musallahu, yaitu sebagian dari kulit dahinya itu atau bulunya itu harus bersentuhan dengan tempat sholatnya. Jadi tidak terhalang, dalam bahasa lain dia tidak boleh terhalang oleh sesuatu. Ya. Ini permasalahan yang termasuk dalam khilaf di antara para ulama. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi ya, yang berisi tentang fikih madhab Syafi'i, situ disebutkan far'un fi madhahibil ulama fi sujudi ala ummihi wa zailihi wa yadihi wa qawri imamatihi wa ghairu dzalika, tentang pendapat-pendapat ulama terkait dengan orang yang sholat itu sujud di atas lengan bajunya. Gimana sujud di atas lengan baju itu? Orang Arab itu kan bajunya lebar, ya, kayak bajunya orang Cina itu kan. Ya, mereka pakai jubah gitu kan. Jadi lengan bajunya itu bisa lebar, bisa dipakai untuk sujud. Atau di atas tangannya, atau di atas lingkaran sorbannya. Sorban bisa dililit kepala gitu kan, sampai nutupin dahi. Nah kalau gitu sujudnya itu sah atau enggak? Ya. Mimma huwa mutasilun bihi, yaitu hal-hal yang melekat pada dirinya, yang atau dalam bahasa lainnya dalam mazhab Syafi'i itu yang bergerak kalau dia ikut bergerak. Kayak peci begini kan kalau kita gerakkan dia ikut bergerak. Sorban kalau dililit di kepala kalau bergerak ikut bergerak. Nah itu begitu juga tangannya sendiri itu boleh nggak sujud di atas tangannya gitu. Itu menurut Imam An-Nawawi, qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dzalika. Kita sudah menyebutkan bahwasanya madhab kita, madhab Asy-Syafi'i, bahwasanya tidak sah sujud di atas semua itu. Jadi nggak sah orang bersujud di atas lengan bajunya, di atas zail itu ekor bajunya, mungkin jubahnya panjang, maka bisa ekornya diambil sehingga nggak tahu ekor sebelah mana ya itu ya. Pokoknya bagian dari bajunya itu dijadikan sebagai alas pada saat bersujud, atau sujud di atas kedua tangannya, atau lingkar sorbannya, atau selain itu termasuk peci, topi dan lain sebagainya.
Ya, Afan tadi putus internetnya ya. Dari mana terakhir? Baik, kita ulang dari yang wan takuna jabhatuhu maksyufatan. Dahinya itu harus terbuka. Ini syarat yang kedua dari sujud. Dahinya harus terbuka. Maksudnya bi'an yubashiro ba'du basyratiha aw sya'riha musallahu, yaitu bahwasanya bagian dari kulit dahinya aw syi'riha atau bulunya itu menempel ke tempat sholatnya. Jadi dalam mazhab Syafi'i kalau sujud itu dahinya harus nempel ke tempat sujud. Tidak boleh terhalang oleh sesuatu, apapun itu ya. Sesuatu yang dia itu dibawa oleh tubuh orang yang sholat itu, yang nempel di tubuh orang sholat itu, atau yang bergerak seiring dengan pergerakannya. Seperti contohnya pecinya, sorbannya, ujung bajunya, itu tidak boleh dijadikan sebagai alas sujud. Begitu juga kedua tangannya, yang mungkin tempatnya kotor, kemudian dia sujudnya di atas kedua tangannya untuk menghalangi tempat yang kotor itu. Nah, itu tidak sah sujudnya menurut madhab Asy-Syafi'i. Meskipun ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan di antara para ulama, ya, sebagaimana bisa kita lihat dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi, ya, di situ disebutkan bahwasanya tentang sujud di atas lengan baju, ya, di atas ujung baju, di atas tangan, di atas lingkar sorban dan lain sebagainya, ya, yaitu benda-benda yang nempel pada tubuh. Di situ Imam An-Nawawi mengatakan qad dzakarna anna madhhabana annahu la yasihhu sujuduhu ala syai'in min dzalika. Kita sudah menyebutkan bahwasanya madhab kita, yaitu madhab Asy-Syafi'i, bahwasanya tidak sah sujudnya di atas semua itu. Tidak sah bersujud di atas lengan bajunya, ekor bajunya, ujung bajunya, atau tangannya, atau lingkar sorbannya, kalau sorbannya dililit ke kepalanya, atau selain itu termasuk pecinya, kopiahnya, itu kalau menutupi dahi, maka sujudnya itu tidak sah menurut madhab Asy-Syafi'i. Tapi di sini Imam An-Nawawi juga menyebutkan pendapat yang lain yang dianut oleh imam-imam lainnya. Wa qala Malik wa Abu Hanifah wa Ahmad fi riwayah al-ukhra yasihhu. Sementara Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan bahwasannya sah sujudnya di atas barang-barang yang disebutkan tadi itu. Jadi ala kulli hal menurut jumhur ulama itu sah sujudnya kalau dia dahinya itu terhalang oleh topinya, sorbannya, dan lain sebagainya, maka sujudnya tetap sah. Tapi bagi yang mengamalkan madhab Asy-Syafi'i, maka tidak sah. Ya. Jadi harus dibuka. Kalau pakai peci, ya pecinya harus diangkat dikit biar dahinya itu terbuka sehingga bisa nempel ke tempat sujud. Jangan sampai pecinya itu menutupi dahinya sehingga yang nempel itu adalah pecinya itu. Kalau begitu maka menurut madhab Asy-Syafi'i sujudnya tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah maka sholatnya tidak sah karena sujud merupakan salah satu rukun dari sholat. Nah, kita lihat dalilnya dari kitab Al-Jawahir. Dalam kitab Al-Jawahir disebutkan, ini syarat yang kedua tadi, dahinya itu harus terbuka.
Di antara dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu inda Muslim. Qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Kami dulu sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sangat panas. Masjid Nabawi yumakkin jabhatahu minal ardi fasata saubahu fasajada alaihi. Jika seorang dari kami itu tidak bisa memantapkan dahinya itu, menempelkan dahinya ke tanah saat sujud, maka dia menggelar bajunya, lalu dia bersujud di atasnya. Nah, ini dipahami oleh mazhab Syafi'i bahwasanya pada dasarnya sujud itu memang dahi itu harus nempel, itu menjadi syarat sahnya sujud, ya. Sehingga tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang menempel pada tubuhnya itu, yang bergerak seiring dengan pergerakan tubuhnya. Nah, di sini ada lafaz basata saubahu, dia menggelar bajunya. Ini kalau mazhab Syafi'i memahaminya itu bajunya yang lain yang nggak dipakai, karena kalau yang dipakai kan nggak mungkin digelar. Begitu. Sementara tadi sudah kita sebutkan pendapat yang lain yang diambil oleh jumhur itu mengatakan nggak apa-apa ya. Di antaranya dalilnya hadis ini juga, karena di dalam hadis ini jumhur itu memahami pada dasarnya saat sujud itu dahi memang harus nempel ke lantai, ke tempat sujud. Tapi dalam kondisi panas misalnya itu nggak apa-apa dia sujudnya di atas bajunya. Kan di sini disebutkan basato saubahu, jadi di atas bajunya. Logikanya kan yang dimaksud bajunya itu baju yang sedang dipakai, begitu. Jadi boleh-boleh saja sujud di atas lengan bajunya atau ujung-ujung bajunya atau sorbannya, itu nggak apa-apa menurut madhab-madhab yang lain. Jadi ya begitulah ya, bukan kadang ya, hadis-hadisnya itu ya sama, tapi pemahamannya yang berbeda. Baik. Selanjutnya syarat yang ketiga adalah watahamul bi ra'sihi. Tadi yang sudah kita sebutkan, tahamul itu kalau Anda memahaminya itu menjadikan kepala itu sebagai tumpuan. Jadi bobot kepala dan leher itu ditumpukan pada dahinya itu, pada jabahnya itu. Maksudnya begitu. Nah, di sini di keterangannya disebutkan bihaitsu law kana tahtahu qatnun dan kabasa. Di mana seandainya di bawahnya itu ada kapas, niscaya kepalanya itu akan masuk ke kapas itu. Kalau dia itu sujudnya di atas kapas, misalkan di atas bantal atau di atas kasur, ya, maka kepalanya itu atau dahinya itu akan masuk ke dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan at-tahamul bi ra'sihi. Jadi nggak boleh cuma asal nyentuh saja, tapi memang harus mantap ya. Dia harus betul-betul dahinya itu ya betul-betul nempel. Walaupun nggak harus ditekan juga ya. Nggak harus ditekan juga, tapi minimal dia itu nggak ditahan. Jadi dilepaskan sampai dia betul-betul seolah-olah beban dari kepala dan lehernya itu tertumpu pada dahinya itu. Kita lihat dalilnya dari kitab Al-Jawahir. Ini syarat yang ketiga, wattahamul bi ra'si. Lianna hadhihi hiya sifatu as-sujud. Karena ini adalah
tata cara sujud. Tata cara sujud itu memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW mengajarkan sholat itu kan harus tumakninah. Ya. Jadi kalau ruku itu rukunya harus betul-betul mantap. Ya. Tidak boleh seperti ayam yang matok biji-bijian. Jadi dalam hadis itu disebutkan begitu. Ya. Hadisnya diantaranya wa idza sajadta famakin jabhataka minal ardi wala tankur naqran. Dan kalau kamu bersujud, maka mantapkanlah dahimu itu menempel ke tanah. Jadi dahinya itu betul-betul nempel ke tanah secara mantap. Nah itu dijelaskan yang enggak mantap itu, artinya enggak tumak nina, itu diungkapkan oleh Nabi seperti binatang yang burung atau ayam itu yang matok biji-bijian. Karena beliau mengatakan wala tanqur naqran. Jangan mematuk seperti ayam atau burung yang mematuk biji-bijian. Jadi kayak begitu. Rukuknya itu asal ruku tanpa tumakninah langsung i'tidal, sujudnya juga begitu. Baru nyentuh dahinya baru nyentuh tempat sujud langsung diangkat kepalanya. Nah itu yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah mematuk seperti burung yang mematuk makanan itu. Ya. Artinya nggak boleh cepat-cepat sholat itu, harus diiringi dengan tumakninah. Nah dalam mazhab Syafi'i itu diungkapkan khusus untuk sujud itu diungkapkan dengan at-tahamul bi ra'sihi. Tahamul bi ra'sihi. Jadi kepalanya itu jadi membawa beban bobot tubuhnya itu tertumpu di situ. Gitu ya. Kemudian yang keempat syarat sujud itu adalah adamul huwi bigoirihi, tidak menjatuhkan badan itu untuk selain sujud. Jadi niatnya itu memang harus untuk bersujud saat menjatuhkan badan. Karena badannya itu bisa saja jatuh karena hal yang lain. Misalnya dia menjatuhkan badan untuk mengambil sesuatu atau memang karena jatuh. Ya, di sini dalam Al-Jawahir, dalam Nailur Raja disebutkan falau saqata minal i'tidal ala wajhihi qahran, seandainya dia itu jatuh dari i'tidal, jadi dia pas i'tidal itu tahu-tahu jatuh. Jatuhnya itu wajahnya duluan. Jadi wajahnya itu kayak mau bersujud, tapi itu bukan karena keinginan dia untuk bersujud, tapi karena memang jatuh. Lam yuhsab lahu, maka itu tidak dihitung untuknya. Jadi tidak dianggap sebagai sujud. Fayajibu alaihi al-aud ilal i'tidal. Ya. Maka dia wajib untuk kembali menegakkan badan, ya, kembali i'tidal, liyahwiya minhu, kemudian baru menjatuhkan diri, menjatuhkan badannya itu dengan niat untuk bersujud. Ini yang dimaksud dengan adamul huwi ligoiri, tidak menjatuhkan badan untuk selain sujud itu. Jadi menjatuhkan badannya itu harus karena niatnya itu untuk bersujud. Kalau niatnya itu untuk yang lain atau enggak ada niatnya sama sekali, jatuhnya karena emang jatuh, jadi itu terpaksa menjatuhkan badannya, maka harus diulang dari berdiri lagi, kemudian baru menjatuhkan badan untuk sujud. Nah ini dalilnya dalil umum, di anal huwi lisujudi ibadatun fi'liyatun fataftaqiru linniyati li umumi hadisi innamal a'malu binniyat. Karena menjatuhkan badan untuk sujud itu adalah ibadah fi'liyah, sehingga dia membutuhkan niat berdasarkan hadis umum yang menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dinilai berdasarkan niatnya. Kemudian syarat yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Tidak boleh orang yang sholat itu bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya.
Ya, tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Ini nyambung dengan yang tadi itu, nyambung dengan yang syarat yang kedua, antakuna jabhatuhu maksyufatan. Jabahnya, dahinya itu harus terbuka. Ya, selain terbuka, dia juga tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Tadi udah beberapa kali anak sebutkannya. Jadi itu nyambung. Kalau ungkapan umumnya itu dahinya itu tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang tidak boleh menghalangi. Yang tidak boleh menghalangi itu adalah sesuatu yang dia bawa, dia pakai, ya, baik itu baju atau sorban atau peci, yang kalau dia bergerak itu ikut bergerak. Termasuk juga anggota tubuhnya, tangannya itu kan sesuatu yang dia bawa kemana-mana. Itu tidak boleh dijadikan sebagai alas untuk bersujud. Ini disebutkan alla yasjudal musalli ala syai'in mahmulin lahu yataharraku bi harakatihi. Orang yang sholat itu tidak boleh bersujud di atas sesuatu yang mahmulin lahu, yang dibawa olehnya itu. Jadi ada pada dirinya, nempel pada dirinya, baik itu anggota tubuhnya maupun pakaiannya. Ya taharrak biharokatihi, yang mana sesuatu itu bergerak dengan pergerakannya. Kalau dia bergerak, dia jalan kan ikut jalan, bajunya itu ikut jalan, topinya ikut jalan, pecinya ikut jalan, sorbannya itu yang sorban yang diikat ya, terutama ya. Kalau sorban yang tidak diikat itu nggak apa-apa. Dalam Kasyifatus saja disebutkan, misalnya kalau sapu tangan itu nggak apa-apa, karena sapu tangan itu walaupun dibawa, tapi kan dia kan tidak nempel ke tubuh, dia bisa terlepas dari tubuhnya. Nah ini tadi, ini khilaf di antara madhab yang 4 tadi sudah kita sebutkan. Ini madhab Syafi'i yang tidak membolehkan hal ini, sementara madhab-madhab yang lain itu membolehkan. Wa kharaja bimahmulihi, termasuk yang enggak berada di luar lingkaran yang dia bawa itu. Kharaja bimahmulihi, maksudnya ungkapan sesuatu yang dia bawa itu tidak tercakup di dalamnya nahwu sarir, seperti kasur, sarir yusolli alaihi. Jadi kalau dia sholat di atas kasur, di atas ranjang, sebetulnya kan bergerak tuh ranjangnya itu. Kalau dia bergerak, ikut bergerak. Kalau itu nggak apa-apa, karena nggak nempel di tubuhnya. Jadi harus sesuatu yang dia bawa, ya, nempel di tubuhnya, yang bergerak dengan pergerakannya. Tapi kalau sesuatu itu ikut bergerak, dia bergerak tapi nggak nempel di tubuhnya, maka nggak apa-apa. Misalkan kasur. Kalau topi nggak boleh kan, topi kan nempel di tubuhnya ya. Bahwa ya taharruk biharokati, sarir atau kasur itu kan bergerak juga kalau kita gerak-gerakan, tapi kan bukan sesuatu yang dibawa oleh tubuh. Fa innahu la yadur, maka itu tidak apa-apa. Kama la yadurru as-sujud ala ma fi yadihi. Bagaimana enggak apa-apa bersujud di atas sesuatu yang dipegang oleh tangannya. Kalau dipegang oleh tangannya, tidak dibawa oleh tubuhnya, maka enggak apa-apa, karena itu bisa dilepas ya. Bisa dilepas, jadi itu dianggapnya sesuatu yang walaupun dibawa tapi dihukumi sebagai sesuatu yang tidak dibawa. Misalnya ini di beberapa kitab disebutkan, misalnya dia bawa tongkat itu, maka nggak apa-apa bersujud di atas tongkatnya. Dikasih waktu saja tadi sudah Anda sebutkan, misalnya bawa sapu tangan, maka sapu tangannya itu nggak apa-apa dijadikan sebagai alas tubuh, karena dia walaupun dipegang dibawa oleh tangan, tapi kan dia bisa ditinggal. Kalau kita gerak dia nggak apa-apa ditinggal. Beda dengan topi. Kalau topi itu ya nempel terus ya. Baju nempel terus pada tubuhnya itu. Mungkin ini bisa juga dimasukkan tuh sorban yang tidak dililitkan ya. Kalau sorbannya itu cuma dikalungkan, maka
pas sujud itu nggak apa-apa dijadikan sebagai alas sujud. Jadi gitu. Dalam madzhab Syafi'i ala kulli hal tidak boleh saat bersujud itu tidak boleh ada yang menghalangi antara dahi dengan tempat sujudnya. Tidak boleh dihalangi oleh sesuatu yang bergerak dengan pergerakan tubuhnya orang yang sholat. Adapun sesuatu yang nggak bergerak dengan pergerakan orang sholat, misalnya sajadah, itu nggak apa-apa. Jadi jangan memahaminya jangan salah ya, nggak boleh terhalang oleh sesuatu terus harus nempel ke tanah gitu. Ada juga yang berpendapat seperti itu, tapi itu ekstrim lah. Jadi zaman dahulu ulama nggak ada yang ulama-ulama yang muktabar, tidak ada yang berpendapat demikian. Jadi kalau masjidnya dikasih keramik ya nggak apa-apa, dikasih sajadah, dikasih karpet, itu kan menghalangi juga menghalangi dahi dari tanah. Kalau itu nggak apa-apa, itu makanya ada kriterianya. Tadi yang tidak boleh menghalangi itu adalah sesuatu yang dibawa oleh tubuhnya, yang bergerak seiring dengan pergerakannya. Oke, kita lihat dalilnya. Di annal mutaharrik bi harakatil musalli kalau juz'i minhu fala yasihu ala ba'di juz'il musalli bi ghairi daruratin. Ya. Karena sesuatu yang bergerak dengan pergerakannya orang yang sholat itu kalau juz'i minhu seperti bagian dari tubuhnya, sehingga dia nggak boleh dijadikan alas untuk sholat. Begitu. Jadi dalilnya nggak ada dalil khususnya ya. Dalilnya dalil umum. Kalau nyari dalil khususnya itu kembali ke tadi itu yang para sahabat dulu menceritakan pada saat kondisi panas itu ya mereka tetap saja dalam beberapa hadis itu disebutkan mereka mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak menanggapi keluhan mereka itu. Mengeluh pada saat kondisi panas itu kalau sujud panas gitu. Jadi mereka minta kepada Nabi, tapi nggak disebutkan permintaannya itu apa ya. Tafsirnya itu ada yang mengatakan minta sholatnya itu diundur agak sorean dikit, sholat duhurnya itu biar tidak terlalu panas, atau tafsirnya yang lainnya lagi. Tapi ala kulli hal dalam madzhab Syafi'i itu dipahami bahwasanya itu diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya dahi itu harus nempel, tidak boleh terhalang oleh sesuatu yang dibawa oleh orang yang sholat itu. Baik, yang keenam wartifau asafilihi ala a'alihi. Bagian-bagian bawah tubuhnya itu harus berada di atas bagian-bagian atas tubuhnya. Yang dimaksud dengan ini itu apa? Ya, dalam Nailur Raja disebutkan irtifa'u ajizatil musalli wa ma haulahu ala ra'sihi wa mankibaihi irtifa'an yaqinan. Yang dimaksud itu adalah ajizah. Ajizah itu bagian belakang ya. Bagian pantat dan sekitarnya itu harus berada di atas kepalanya. Harus berada di atas kepalanya dan kedua bahunya. Jadi begitu. Irtifa'an yaqinan. Secara meyakinkan. Harus berada di atasnya secara meyakinkan. Jadi posisinya nanti harus begini ya, miring. Kepalanya paling bawah, kemudian bahunya, kemudian pantatnya yang paling atas. Nah, orang sujud itu harus seperti itu. Sebagai bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di saat sujud itu, bagian tubuh kita yang paling bawah, ya, paling belakang, paling jorok itu ditaruh di atas bagian tubuh kita yang paling mulia. Manusia itu kan yang paling mulia kepalanya. Di situ ada wajahnya, di situ ada otaknya. Nah, kepalanya itu ditaruh di bawah tuburnya itu, gitu ya. Jadi nggak boleh sujudnya rata ya, nggak boleh rata. Kalau rata berarti
sujudnya itu belum sempurna. Kalau mengikuti apa yang disebutkan di sini maka tidak sah kalau pantatnya dengan kepalanya itu rata, pantatnya tidak diangkat. Pantatnya harus diangkat sampai berada di atas bahu. Secara otomatis kalau dia berada di atas bahu, maka dia juga berada di atas kepala. Nah, ini dalilnya. Lima rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa ghairihim wa ghairuhum an tariqi Abi Ishaq As-Subai'i qala wasafa lana Al-Barra ibnu Azib wa wada'a yadayhi wa tamada ala rukbatayhi wa rafa'a ajizatahu wa qala hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu. Ini disebutkan sahabat Barra bin Azib itu mendeskripsikan sholatnya Rasulullah, sujudnya yang dipraktekkan oleh Barra bin Azib itu dia dengan mempraktekannya dengan cara meletakkan kedua tangannya diletakkan di lantai. Wa tamada ala rukbaihi, dan dia bertumpu pada kedua lututnya, artinya kedua tangannya dan kedua lututnya itu ditaruh di lantai. Tentu saja kepalanya juga ya, di sini kepalanya tidak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah warafa ajizatahu, dan dia mengangkat pantatnya. Jadi kalau pantatnya diangkat secara otomatis kepalanya akan turun ke bawah. Nah, ini dari sini disimpulkan bahwasanya bagian-bagian atas tubuh itu harus berada di bawah, atau dalam ungkapan yang lain, bagian-bagian bawah tubuh itu berada di atas bagian-bagian atas tubuh. Jadi dibalik, yang atas dibalik ditaruh di bawah. Ya, karena begitulah sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat yang ketujuh adalah tumak ninah. Tumak ninah ini sudah dibahas dalam rukun sholat. Di antara rukun-rukun sholat itu adalah tumak ninah saat ruku, saat i'tidal, dan saat sujud dan duduk di antara dua sujud. Karena itu posisi-posisi yang cuma sebentar, makanya diwajibkan tumak ninah. Baik tumak ninah itu dianggap sebagai rukun, dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai rukun, maupun tidak dianggap sebagai rukun, maka para ulama itu mengatakan bahwasanya memang saat ruku, saat i'tidal, saat sujud, dan saat duduk itu memang harus tenang, harus mantap. Nah, itulah namanya tumak ninah. Baik itu dibilang rukun maupun bukan rukun, ada yang mengatakan bukan rukun, itu adalah tata cara sujudnya, tata cara rukuknya, tapi tetap saja harus begitu ruku itu. Tidak boleh yang kuru nakron tadi dalam hadis, mematuk saja. Jadi rukuknya itu Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau seperti itu maka tidak sah sholatnya, karena tidak ada tumak ninah di dalam posisi-posisi itu tadi. Khotimah. Ini bagian penutup dari bab sujud. Ini menyebutkan rukun-rukun sujud fi a'dha'i sujud. Tadi yang sudah disebutkan tadi, nah di sini disebutkan secara global anggota-anggota sujud. A'dha'u sujudi sab'atun. Anggota-anggota sujud itu ada 7. Al-jabhatu yang pertama. Jabhah, dahi, ya, bagian dahi. Wa butunul kaffaini, bagian dalam telapak tangan, termasuk bagian dalam jari-jarinya. Warrukbatani, kedua lutut, ya. Tadi telapak tangan juga 2, lutut juga 2. Jadi telapak tangan itu nomor 2 dan nomor 3 ya, kan 7 ya. Pertama dahi, 2 dan 3 telapak tangan, 4 dan 5 lutut, 2 lutut. Ya, 6 dan 7 wa butunu asabi'ir rijlaini, bagian dalam jari-jari kedua kaki, bagian dalam jari-jarinya.
jari-jarinya, karena telapak kakinya itu pasti dia terangkat ya. Jadi yang harus nempel di apa namanya di lantai itu adalah bagian dalam jari-jarinya. Jangan bagian luarnya, tapi bagian dalamnya. Jadi itu ada 2 ya, berarti itu nomor 6 dan nomor 7. Ini cuma menyebutkan itu saja, menyebutkan bahwasanya anggota sujud itu ada 7. Nah, dalilnya itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dum." Umirtu, saya diperintahkan, an asjuda ala sab'ati a'dum, untuk bersujud di atas 7 tulang. 7 tulang itu apa? Yang pertama al-jabhah, yang pertama adalah dahi. Wa asyara biyadihi ala anfihi, dan beliau, ini berarti ini apa namanya ini, selaan ya. Wa asyara biyadihi itu, dan beliau menunjuk dengan tangan beliau pada hidungnya. Berarti ini bukan sabda Rasulullah. Ini dalam ilmu hadis ini nanti dibahas ya, mana yang perkataannya Nabi, mana yang perkataannya rawi. Karena Nabi mengatakan, saya diperintah untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu dahi, dan beliau menunjuk dengan tangan beliau pada hidung beliau. Berarti itu bukan perkataan Nabi, itu perkataan sahabat menjelaskan Nabi saat bilang jabhah, saat bilang dahi itu beliau menunjuk hidungnya. Nah, ini dari sini nanti para ulama sebagian itu menyimpulkan bahwasanya hidung itu termasuk yang harus nempel saat sujud. Cuma dalam mazhab Syafi'i itu enggak wajib ya. Dalam mazhab Syafi'i yang wajib hanya dahi saja. Bisa dilihat di Al-Majmu', dalam Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi disebutkan, wa ammal anfu fa madhabuna annahu la yajibu as-sujudu alaihi. Adapun hidung, ya, madhab kita tidaklah wajib untuk bersujud di atasnya. Jadi saat bersujud itu dahinya saja yang harus nempel ke tempat sujud, hidungnya itu tidak wajib. Tetapi walakinnahu yustahab, tetapi itu dianjurkan, dianjurkan. Jadi kalau mau sempurna sujudnya, maka hidungnya juga harus nempel ke tempat sujud. Nanti beberapa ulama ya, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan itu menyimpulkan bahwasanya hidung itu wajib nempel juga gitu. Jadi yang pertama 7 tulang tadi, yang pertama dahi. Yang kedua wal yadaini, dan kedua tangan, berarti 2 dan 3. Warrijlaini, dan kedua kaki. 4 dan 5. Wa atraful warrijlaini, kedua kaki, maksudnya lutut ya. 4 dan 5. Kemudian wa atraful qadamaini, dan ujung-ujung telapak kaki ya, itu nomor 6 dan nomor 7. Ini dalil bahwasannya sujud itu harus dengan 7 anggota tubuh itu. Nah, nanti ada khilaf juga di situ, karena ada yang berpendapat, ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sujud itu yang penting dahinya saja. Jadi para ulama berbeda pendapat apakah 7 ini wajib semuanya atau yang wajib cuma dahinya saja, yang lainnya itu sunnah. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan yang sepakat dengannya, ke-7-7-nya ini wajib ya dalam sujud. Artinya 7 anggota tubuh ini wajib ditempelkan ke tempat sujud. Nah, ini pasal selanjutnya itu tentang tasjidatut tasyahud, tasjid dalam tasyahud. Tasjid dalam tasyahud ini sama kayak tasjid dalam Al-Fatihah. Ini pasal ini cuma menyebutkan dalam tasyahud itu ada tasjidnya, ada 21 tasjid, itu semuanya harus dibaca tasjidnya itu. Itu tidak perlu dijelaskan ya itu, karena sudah cukup jelas. Itu cuma
ya yang perlu dibaca itu harus dibaca dengan benar, terutama Al-Fatihah. Termasuk juga yang harus dibaca dengan benar itu adalah tasyahud ya. Karena cuma ingin membicarakan yang awal saja ya. At-tahiyatul mubarakatuh. Nah ini suka salah orang mengucapkannya. At-tahiyatul mubarakatus. At-tahiyatul. Salah, yang betul at-tahiyatul ya. Karena di sini ta itu enggak ada matnya. Suka diajarin di musola-musola di sekolah-sekolah itu at-tahiyatul, sudah ta-nya dimatkan, kemudian tasdidnya pada ya itu tidak dibunyikan, itu termasuk pengucapan yang salah. Jadi intinya harus dibaca dengan benar baik tasdidnya maupun matnya. Biar benar mengucapkannya maka lihat tulisannya. Nah, kita kebanyakan orang tuh nggak mau lihat tulisannya sehingga membacanya mengucapkannya itu salah. Cuma dengerin orang bacanya gimana kemudian diikuti. Nah kalau yang ngajarinnya kurang benar bacanya, nanti yang dipelajari oleh anak-anak itu ya salah. Kemudian begitu juga fi tasdidatis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasal tentang tasdid sholawat. Di sini as-sholatu 'alan nabi itu kalau bahasa Indonesianya sholawat. Nah, kalau bahasa Indonesia itu dibedakan antara sholat dengan sholawat. Kalau dalam bahasa Arab itu sama, sholat mufrad, sholawat jamak. Bisa berarti sholat dan sholawat itu kalau dalam bahasa Arab bisa berarti yang Allahu Akbar itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi itu sholat, sholah jamaknya sholawat. Bisa juga Allahumma sholli ala Muhammad itu sholat dan sholawat. Makanya di sini fitas tasdidatis sholati ala nabi. Jadi jangan diartikan sholat ya. As-sholati ala nabi di sini diterjemahkan sholawat atas nabi. Sholawat atas Nabi dalam tasyahud itu harus dibaca dengan benar, termasuk tasdidnya. Bahwa alam kenapa yang difokuskan itu hanya tasdidnya. Mungkin orang zaman dulu itu kurang memperhatikan tasdidnya. Kalau orang zaman sekarang itu banyak yang kurang diperhatikan, itu termasuk matnya itu kurang. Termasuk makhorijul hurufnya juga kadang-kadang salah. Jadi harus diperbaiki ala kulli hal, ya harus melihat tulisannya, belajar membacanya yang benar. Kalau ada yang kurang paham nanti ditanyakan ke ustadz-ustadznya yang dekat biar nanti dibacakan ya sekurang-kurangnya makhrajnya benar, matnya benar, tasdid-tasdidnya juga benar. Terutama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Jadi kalau membacanya ada yang salah itu, maka tingkat kesalahannya ya yang paling parah itu di situ. Bukan berarti sholawat tidak penting, itu juga penting, kan termasuk rukun. Ya, dalam tahiyat akhir itu termasuk rukun. Kemudian yang terakhir kita akan membahas fi aqallis salami. Ya, batas minimal atau aqal itu yang paling sedikit dari salam. Maksudnya minimal salam itu gimana? Minimal salam itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Wa tasdidus salam ala asin. Ini juga tasdidnya juga disebutkan juga. Di sini ada tasdidnya. Assalam harus ditasdidkan. Jangan assalamualaikum. Jadi maksudnya begitu ya. Jadi minimal salam itu assalamualaikum. Kemudian ada tasdidnya di situ. Nah ini juga tidak butuh penjelasan. Biasanya salam itu yang umum itu sampai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Gitu ya. Tapi kalau assalamualaikum saja maka tidak apa-apa karena itu bagian atau batas minimal dari salam itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Ya.
aqallis salam, fi aqallis salam, apa namanya, assalamualaikum. Halo Roja. Jadi cuma disebutkan bahwasanya pasal ini menyebutkan posisi tasydid dalam sholawat dan salam, dan tidak dijelaskan secara lebih lanjut. Dikoreksikan, perlu dikoreksikan karena ini termasuk bacaan-bacaan. Jadi kalau bacaannya itu masih ada yang kurang betul, maka perlu dikoreksikan kepada ustadz yang bisa bahasa Arab, yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, agar bacaannya itu jadi lebih baik ya. Sebisa mungkin harus bagus ya, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Tapi jangan terlalu terbebani, jangan sampai berpikiran kalau bacaannya belum bagus berarti belum boleh sholat. Enggak seperti itu. Sholat itu pada dasarnya wajib, apapun kondisinya sholat itu wajib. Jadi orang nggak bisa baca apa-apapun tetap wajib mengerjakan sholat. Apalagi yang sudah bisa membaca tapi bacaannya masih kurang bagus. Jadi tinggal kalau bacaannya kurang bagus ya diperbaiki dengan cara belajar, karena belajar itu menjadi kewajiban setiap muslim. Baik, ikhwah sekalian, kita cukupkan sampai di sini dulu pengajian kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan diampuni dan diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan berkah, dibukakan pintu yang seluas-luasnya dalam memahami agama ini dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di WA saja. Nanti insya Allah pada kesempatan pertama anak akan menjawabnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.